على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat. Kemudian salawat beserta salam semoga selalu tercurahkan untuk junjungan kita, suri tauladan kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di antara nikmat terbesar yang Allah berikan kepada seorang hamba adalah nikmat Islam dan iman. Karena itu, nikmat ini harus kita jaga dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai seseorang bersungguh-sungguh menjaga hartanya, menjaga rumahnya, pekerjaannya, keluarganya, tetapi lalai menjaga keislamannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah pada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Surah Al-Imran ayat 102. Kaum muslimin, kaum muslimat, Islam adalah nikmat yang sangat besar. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita nikmat yang besar. Allah berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Kata Allah, pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kamu agamamu, telah aku cukupkan nikmatku atasmu, dan telah aku ridha Islam sebagai agamamu. Surah Al-Maidah ayat 3. Maka seorang muslim hendaknya tidak bermain-main dengan agamanya. Kemudian jangan kita menganggap perkara yang berkaitan dengan tauhid dan kekufuran sebagai bahan tertawaan, bahan candaan. Jangan mengucapkan perkataan yang bisa merusak keislaman hanya karena ingin membuat orang lain tertawa. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang-orang yang mengolok-olok agama. Qul abillahi wa ayatihi wa rusulih kuntum tastahzi'un. Katakanlah, apakah terhadap Allah, terhadap ayat-ayatnya dan Rasulnya kalian selalu berolok-olok? Janganlah kalian meminta maaf, karena sungguh kalian telah kafir setelah beriman. Surah Taubah ayat 65 dan 66. Ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa bercanda dalam agama bukan perkara yang ringan. Kemudian pembatal keislaman harus kita pelajari. Sebagaimana kita belajar perkara yang membatalkan wudu, membatalkan sholat, puasa, kita juga harus belajar perkara yang dapat membatalkan keislaman. Namun mempelajari pembatal keislaman bukan untuk mengkafir-kafirkan orang lain. Kita mempelajarinya agar kita bisa menjaga diri kita dari pembatal tersebut. Di antara perkara yang sangat berbahaya adalah syirkun, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa la yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, dan Allah mengampuni dosa selain syirik
bagi siapa yang dia kehendaki. Surah An-Nisa ayat 48. Syirik adalah dosa yang sangat-sangat besar, induk dari segala dosa. Maka jangan seorang berdoa kepada selain Allah dalam perkara yang hanya mampu dilakukan oleh Allah. Jangan menyembelih untuk selain Allah. Jangan bernazar kepada selain Allah. Jangan meyakini ada makhluk yang mengetahui perkara gaib secara mutlak. Percayalah hal yang gaib hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang mengetahuinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Katakanlah tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara gaib kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Surah An-Naml ayat 65. Kaum muslimin, kaum muslimat, jangan menjadikan agama sebagai bahan permainan. Di zaman sekarang seseorang bisa mengucapkan sesuatu yang hanya dalam hitungan detik saja. Bahkan sebuah perkataan bisa tersebar ke seluruh dunia melalui internet, media sosial. Karena itu, kita jaga lisan kita, kita jaga tulisan kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seorang hamba mengucapkan suatu perkataan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dia tidak mempedulikannya. Ternyata dengan perkataan itu dia terjerumus masuk ke dalam neraka jahanam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka jangan kita berkata, kan cuman bagara, bercanda. Jangan berkata cuma konten. Jangan berkata cuma untuk lucu-lucuan. Kalau perkara tersebut berkaitan dengan penghinaan terhadap Allah Subhanahu wa taala, penghinaan terhadap Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, terhadap ayat-ayat Allah dan terhadap agama Islam, maka seorang mukmin harus sangat berhati-hati. Kemudian kaum muslimin, kaum muslimat, jangan mudah-mudah mengkafirkan seorang muslim. Di sisi lain, kita juga harus berhati-hati dalam memberikan vonis terhadap orang lain. Tidak setiap orang yang melakukan dosa langsung menjadi kafir. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang berkata kepada saudaranya, "Wahai kafir," maka ucapan itu akan kembali kepada salah seorang dari keduanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Karena itu, pembahasan tentang kufur, pembatal keislaman adalah perkara yang sangat serius. Kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Islam adalah nikmat yang sangat besar. Jangan sampai kita kehilangan nikmat tersebut karena kebodohan, kesombongan, perkataan yang sembarangan, keyakinan yang rusak, atau perbuatan yang bertentangan dengan tauhid. Maka mari kita jaga tauhid, mari kita jaga akidah kita, mari kita jaga lisan kita. Demikianlah, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.